bird on a tree. I'm just sitting Halo sahabat, here. apa kabar? Jumpa lagi. Nah, I got mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. It's Jauh clear dari to see. bahaya dan tetap jaga jarak, jaga kesehatan, pakai masker kalau pergi keluar ya. Oke. Nah, teman-teman, orang Jerman bilang alles Anfänger sind schwierig, gitu ya. All beginning is difficult. Semua awal adalah sulit. Memang kenyataannya kalau awal-awal baru mau mulai startup itu memang sulit ya teman-teman. Baru mau mulai itu sulit. Kalau Anda dorong truk gitu atau dorong mobil sendiri, awal itu pasti berat. Tapi ketika sudah mulai gerak sedikit ada momentum, dorongan itu akan menjadi ringan ya. Jadi memang harus ada yang mulai. Jadi teman-teman, saat ini adalah saat yang cukup krusial ya, saya pikir dalam kehidupan orang-orang seluruh dunia karena adanya COVID-19, karena adanya wabah ya corona ini ya. Artinya kalau orang mengistilahkan next normal atau new normal, nanti akan ada hal-hal baru, inovasi-inovasi baru, produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Bisa jadi nanti masuk mall tuh pintunya sudah gak ada handle-nya, kemudian otomatis cek suhu tubuh orang yang masuk. Kalau ada yang tingginya lebih dari 37 otomatis alarm bunyi. Kita nggak pernah tahu ya, nanti akan pikirkan itu. Mungkin ada eskalator yang selama ini ada pegangannya yang enak, mungkin nanti akan diubah menjadi supaya orang tidak berpegangan ya, sudah tidak pegang yang ban berjalannya itu. Nah, semua bisa jadi berubah. Atau semua orang pakai masker ketika orang di kafe, layoutnya sudah berbeda ya. Mungkin kembali bisa jadi ada kubikel ya, ada sekat-sekat, kita nggak tahu gitu. Nah, tapi pasti akan ada hal-hal baru. Nah teman-teman, setiap awal itu memang sulit ya, termasuk ya Anda yang sudah menikah malam pertama pun sulit kan. Ya, pengalaman sulit karena habis jadi pengantin masih ada pais-pais hitam-hitam gitu ya, bersihnya aja 2 hari belum bersih. Jadi all beginning is difficult. Alles Anfänger sind schwer. Terus siapa yang mau mulai? Nah sekarang teman-teman, Anda lihat kan ya, teman-teman ada yang berusaha, misalnya di dunia training ada latihan pakai Zoom, ada yang meeting pakai Zoom, merubah bisnis sistemnya semua menjadi online. Yang tadinya transaksi itu bisa ketemu sudah mulai dengan virtual. Nah itu hal yang menarik. Jadi harusnya kita support semua orang-orang yang mencoba hal-hal baru, kita support. Karena ya awal seperti itu. Mungkin kalau zaman dulu sejarahnya ada Columbus ya. Anda ingat ya, menurut Anda Columbus itu siapa? Ya banyak versi ya. Kalau bagi orang Eropa mungkin Columbus itu pahlawan gitu ya. Tapi bagi suku Indian bisa jadi Columbus itu penjahat ya, penjajah gitu. Itu dari berbagai perspektif selalu berbeda. Columbus, kalau kita di sekolah belajar penemu benua Amerika, padahal dia mau ke India ya. Jadi bisa jadi nyasar ya, nyasar ke Amerika. Nah itulah kehidupan. Banyak yang tidak sengaja ya. Teh terjadi, katanya juga orang lagi duduk jatuhan daun, loh diminum kok enak, ada teh. Banyak kejadian-kejadian yang tidak sengaja membuat menjadi produk yang bagus. Termasuk sabun. Jadi kalau teman-teman browsing, googling, mencari informasi tentang produk, sejarah produk, banyak sekali hal-hal yang sifatnya sebenarnya tidak sengaja. Jadi ketika sekarang kita dalam kondisi perubahan yang besar luar biasa, yang secara dunia ada istilah next normal, new normal, tentunya nanti akan banyak produk-produk baru. Nah, kembali ke Columbus. Suatu saat Columbus bertanya, saya deh siapkan telur gitu ya. Suatu saat bertanya bagaimana cara mendirikan telur ini, gak ada yang bisa kan? Tapi ternyata setelah dipukulkan gitu kan, nah bisa berdiri gitu ya. Setelah dipukulkan bisa berdiri. Kemudian teman-temannya bilang apa? Teman-temannya bilang, kalau gitu juga bisa. Kayak gitu ya. Kalau gitu juga bisa. Ternyata
kalau belum ada yang mulai, ya gimana cara mendirikan telur orang nggak tahu. Tapi setelah ada yang mulai, oh kalau gitu juga bisa. Oke, ya, jadi biarin bagi teman-teman yang sudah berinovasi melakukan hal-hal baru ya kita support, karena memang kita butuh hal-hal baru itu selama positif, why not gitu ya. Oke, coba lihat dalam kehidupan kita ya. Mungkin anak muda sekarang besar sekali black box-nya ya. Black box-nya besar. Hal yang sifatnya sudah ya apa adanya, take it for granted gitu ya, nggak ngerti sejarahnya. Jadi misalnya contoh bagaimana dari keyboard huruf A muncul ke layar itu huruf A, mungkin banyak yang nggak tahu gitu ya. Oh zaman dulu itu ada yang namanya komputer itu on off gitu kan ya, 1 0 binary gitu. Jadi huruf angka itu kalau sekarang kan kita puluhan ya. Kalau binary kan berarti cuma 1 0 gitu ya. 0 1 1 0 1 0 0 1 atau on off. Kemudian dibuat dulu ada standar ya, ASCII ya, American Standard Code itu untuk merubah bahwa misalnya 35 jadi huruf A, 36 jadi huruf B dan seterusnya. Baru kira-kira tahun 90-an muncul yang Windows itu, mulai ada GUI ya, graphical interface-nya GUI, baru ada mouse, kemudian baru ada hard disk, baru ada internet, baru ada wifi, wireless. Sekarang sudah dunia seperti ini, orang sudah taunya wireless, taunya sudah ada komputer, mungkin nggak tahu itu di dalamnya seperti apa. Ya sudah ada yang mikirin, sudah ada yang buat, kita pakai, dia jalanin dan lain, kemanfaatkan, ya boleh-boleh saja. Tapi itulah black box yang cukup besar ya, yang orang mungkin gimana kok bisa terjadi. Jadi cara berpikirnya mungkin juga nggak komplit karena nggak tahu asal muasalnya kan. Black box-nya, keyboardnya misalnya, keyboard komputer, kenapa QWERTY gitu? Kenapa nggak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S? Kenapa QWERTY? Ya karena komputer itu asalnya juga mengadap teknologinya mesin ketik ya. Kalau mesin ketik dulu pakai tuas gitu, kalau diurut A, B, C, D nyangkut terus tuh tuasnya, belum A nyangkut huruf Z, tak gitu. Jadi ternyata format yang paling nyaman ada QWERTY. Jadi komputer itu mengadaptasi TV, mengadaptasi teknologi mesin ketik, bahkan ya udah telepon segala macam campur. Oke, jadi teman-teman, artinya black box itu semakin besar ya, generasi ke depan berarti semakin besar black box ya. Sudah taunya ada handphone. Mungkin dia akan lupa lagi ada telepon kabel ya, zaman Telkom dulu ya. Apalagi yang antri di kalau Anda angkatan Betaria Sonata tahu antri di box telepon gitu pakai koin. Anak-anak sekarang tentu sudah tahu. Tapi ya sudah, itu teknologi akan jalan terus, akan ada gitu. Biarin mereka berlari dengan teknologi-teknologi yang ada. Nah, sekarang ini dengan adanya pandemi, perubahan tata kelola kehidupan, ya kita mesti siap-siap. Oke. Nah, teman-teman, harus ada yang mulai seperti Columbus mengetukkan telurnya. Oh, kalau gitu saya juga bisa. Jadi amati teman-teman, kita sekarang lihat beberapa orang sudah bergerak, beberapa orang sudah punya ide-ide, ya jalan terus. Kita kalau bisa menemukan hal yang baru untuk melakukan inovasi, melakukan apapun kreativitas kita untuk create value yang sesuai dengan kondisi saat ini, ya sangat bagus ya, harus kita dukung. Nah, kalau kita lihat dari dunia bisnis, total online ya, total online, physical interaction-nya harusnya minimum. Jadi kita pikirkan, kita desain lagi sesuai bisnis Anda, sesuai kebutuhan Anda, sesuai dengan pekerjaan Anda. Namun demikian, kalau ada apa-apa ingatlah telur Columbus bahwa harus ada yang mulai, dan ketika sudah terjadi kita bisa copy, nggak masalah ya. ATM itu boleh-boleh saja. Kita contoh gitu bahwa misalnya ternyata boleh kok training dengan Zoom. Nah, sekarang mulai model kok training dengan Zoom, mulai bagus kok aktivitas
work from home, mungkin separuh kerja di rumah, separuh kerja di kantor gitu ya, atau mulai dibagi bagian-bagian tertentu tidak mesti ke kantor ya. Selain masalah transportasi, masalah working space, banyak lagi yang bisa dihemat. It's okay gitu ya. Pola-pola belanja, it's okay. Mungkin mall akan runtuh, bisa jadi ya, mall akan runtuh, hanya berubah jadi tempat-tempat nongkrong. Ya sebenarnya kemarin pun sebelum pandemi juga sudah seperti itu ya. Banyak tempat-tempat yang hanya untuk makan, misalnya kayak di Tebet itu ada TIS gitu ya. Citos juga mayoritas tempat makan. Jadi belanja itu sudah mulai lemah sebenarnya. Secara offline, kemarin sudah mulai online ya, belanja sudah online. Itu harusnya sudah mulai sebelum pandemi pun sudah mulai. Jadi teman-teman, hidup harus berjalan, harus bergerak, ekonomi juga harus bergerak gitu. Jadi harus mulai kita pikirkan bahwa memang akan ada perubahan yang luar biasa, mulai dari tata kelola, cara hidup, gaya hidup, dan apalagi generasi muda sekarang, karena mereka lahir di tahun-tahun setelah tahun 2000 gitu ya, sudah dengan penuh teknologi yang canggih, ya wajar saja black box-nya makin besar, kemudian ada perubahan sifat dan perilakunya. Nah ini perlu kita sesuaikan ya. Perlu ada komunikasi yang baik antar generasi ya, Z, X, milenial. Ini akan ada hal-hal yang sangat menarik di tahun-tahun ke depan nih, setelah pandemi ini, baik pandemi ini selesai maupun tidak selesai, memang akan ada perubahan yang luar biasa. Kembali ke telur Columbus. Ketika Columbus berhasil mendirikan telur hanya dengan mengetukkan ujung telur, kemudian orang lain mengatakan, ya kalau begitu juga aku bisa ya. Artinya memang seperti itu teman-teman. Makanya musuh perubahan itu satu malas, dua belum tahu caranya ya. Data masa lalu limiting belief, takut ambil resiko, nah belum tahu caranya. Jadi setelah orang tahu caranya, yang tadinya wow menjadi yang ngono aku yo iso gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap open mind, open possibilities dengan keadaan yang ada. Kemudian cermati terus, ini saat kita benar-benar belajar, siapapun dalam kondisi seperti ini, open mind, open possibilities, amati terus, adaptif. Kira-kira apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa di-adjust, bisa create value apa, kemudian secara bertahap kondisi akan membaik, kemudian kehidupan bisa berjalan lagi dengan baik ya. Walaupun tetap kita berharap besar bahwa akan ada vaksin atau obatnya untuk COVID-19 ini, karena kita ingin tetap melihat Lionel Messi bertarung melawan Cristiano Ronaldo, saling sikut, saling jegal ya kan. Kemudian ketika mereka bikin gol tetap pelukan. Nggak enak ya nonton bola habis ngegulin, oke, nggak seru ya. Tetap harus hidup memang harus seperti itu. Ya teman-teman, selamat berjuang, tetap optimis dalam kondisi seperti ini ya teman-teman ya. All beginning is difficult. Nah sekarang kita anggap bahwa sekarang ini adalah sebuah permulaan era baru, tata kelola kehidupan baru, semangat baru, cara hidup yang berbeda ya, cara belajar, cara konsumsi, cara bekerja ya, bisa jadi itu akan menjadi perubahan yang drastis, fantastis, ekstrim, namun tetap bisa menjadi sangat positif. Mudah-mudahan ya. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong soal telur ya, ada sebuah kisah yang sangat populer, yaitu seorang petani yang ketika suatu pagi menemukan telur angsa, ternyata telur angsa itu berbentuk berwarna keemasan. Ini telur bener atau emas bener? Akhirnya si petani itu pergi ke tukang emas yang taksir gitu, yang bisa menyatakan bahwa ini asli atau tidak. Ternyata
telurnya itu benar asli emas ya. Kemudian hari berikutnya Pak Tani itu menemukan telur lagi, telurnya dan emas lagi. Hari berikutnya menemukan lagi telur lagi dan telurnya asli emas. Akhirnya Pak Tani itu menjadi petani yang sangat kaya karena memiliki angsa yang bertelur emas. Namun lama-lama keserakahannya muncul, tidak sabar, akhirnya angsanya dipotong, dibuka perutnya dengan harapan mendapatkan emas, telur emas yang banyak. Tapi apa yang terjadi ya? Nggak ada emasnya, nggak ada telurnya ya. Akhirnya angsa itu mati dan besoknya Pak Tani itu sudah tidak mendapatkan emas lagi. Nah, dalam situasi sekarang ya teman-teman, saya mendengar berita dari seorang teman bahwa pegawainya itu ketika dinaikkan gajinya nolak. Maaf Pak, saya kira dalam kondisi seperti ini cukup lah ya gaji yang kemarin gitu. Nah, ini adalah perilaku yang baik gitu sebagai contoh untuk ya tadi bahwa dia tahu bahwa kualinya, dia tahu bahwa dapurnya, dia tahu bahwa sumber rezekinya itu dalam masalah. Nah, dia tetap akan jaga sumber rezekinya ya. Dia akan jaga bahwa supaya kantornya tetap survive, kantornya tetap jalan, rezekinya bisa jalan. Gitu. Jadi sekarang ini kondisinya mirip, mungkin teman-teman bisa jadi akan menuntut THR, akan menuntut segala macam gitu, kenaikan gitu. Bisa jadi ya. Tapi yang perlu diingat ya, kita semua rame-rame dalam kondisi seperti ini sebaiknya kita jagain juga bahwa angsa yang bertelur emas itu jangan sampai kita bunuh ya. Angsa yang menghasilkan telur emas untuk rezeki keluarga kita itu jangan kita rusak. Sebaiknya justru kita jaga ya. Kita jaga artinya cara menjaganya setiap karyawan harus lebih produktif ya, bekerja lebih produktif, menghasilkan sesuatu untuk organisasinya. Itu adalah cara yang baik. Oke, teman-teman, thank you. Sampai jumpa. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together.